Loop SDA Channel bersama saya Sukandar Dinda Arisandi. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Microsoft Windows 10 ya, sistem operasi. Di mana lebih tepatnya kita akan bahas mengenai shortcut, cara membuatnya, menghapus, ganti nama dan sebagainya, termasuk tata letak, mengatur tata letak shortcut pada sebuah desktop seperti apa. Oke, langsung aja kita mulai. Selamat datang di channel Tungsloop SDA. Tonton sampai selesai ya. Oke, shortcut. Seperti apa sih bentuknya shortcut itu? Jadi ini yang ada di desktop ini saya blok itu adalah contoh shortcut dari aplikasi yang berbeda-beda ya. Ada soal latihan, ada Notepad, ada Microsoft Edge, ada Circle Bin dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bentuk shortcut. Di mana shortcut ini punya tujuan untuk mempercepat ya, sebagai jalan pintas kita dalam membuka suatu aplikasi atau apapun itu sehingga lebih cepat gitu lah ya maksudnya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai pembuatannya dan cara mengatur tata letaknya di desktop. Yang pertama kita akan belajar untuk membuat shortcut tersebut. Oke, ada 3 jalan atau 3 cara ya dalam membuat shortcut. Saya jelaskan yang pertama. Jadi nanti kita akan buat dengan 3 cara ya. Yang pertama adalah pembuatan shortcut tapi kita harus tahu di manakah lokasi filenya berada. Oke, jadi sebagai contoh kita akan membuat shortcutnya Notepad. Tahu Notepad ya? Di HP kan juga ada Notepad di smartphone atau HP itu ya. Jadi untuk mencatat ceritanya seperti itu. Ya ibarat kata seperti Microsoft Word, cuman ini adiknya jauh gitu ya. Jadi untuk mencatat aja. Notepad itu merupakan fasilitas bawaan dari Windows 10 dan ada pada Windows versi terdahulu. Ya. Saya akan membuat shortcutnya Notepad. Tapi kita harus tahu di manakah lokasi file Notepad itu tersimpan. Teman-teman, jadi lokasi Notepad tersimpan, file Notepad tersimpan ada di dalam folder Windows di drive C. Setelah tahu lokasinya, baru kemudian kita bisa membuat shortcutnya ya. Cara pertama pembuatan shortcut, perhatikan. Silakan lakukan klik kanan di desktop yang kosong, jangan mengenai shortcut seperti begini contohnya, jangan gitu ya. Klik kanan pada desktop yang kosong ini. Kemudian Anda pilih menu new, kemudian kalau sudah Anda pilih menu shortcut ya, shortcut di sini. Saya ke ataskan biar kelihatan semua menunya ya. Klik kanan, new, kemudian shortcut. Saya klik. Kalau sudah kemudian Anda klik tombol browse. Tujuannya untuk mencari lokasi file Notepad itu berada. Jadi saya klik tombol browse. Kemudian saya cari di manakah Notepad itu berada. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa file Notepad itu ada di dalam sebuah folder Windows di drive C. Jadi kita buka disk PC dulu urutannya ya. Disk PC saya buka ini. Kemudian Anda klik drive C. Setelah terbuka isinya drive C, lalu saya masuk ke dalam folder Windows ini. Udah? Tinggal di dalam folder Windows kita cari yang bersangkutan ya, yaitu Notepad yang bersangkutan. Ini dia filenya, Notepad dengan ekstensi exe. Jadi akhiran exe, notepad.exe. Itu lokasinya dan itu filenya. Setelah saya klik, saya pilih, lalu saya oke. Nah, ini alamat lengkapnya. Jadi file yang akan saya buat shortcut itu adalah notepad.exe dan terletak di dalam folder Windows di drive C. Sudah, lalu saya klik tombol next dan tinggal dikasih nama. Saya kasih nama nih contohnya catatan harian gitu aja ya. Catatan harian gitu aja contohnya. Saya finish. Nah, ini dia. Sudah muncul. Itu cara pembuatan shortcut yang pertama. Cara kedua masih sama. Kita harus tahu di manakah lokasi file Notepad itu berada. Harus tahu dulu. Tapi caranya seperti ini. Cara pembuatan shortcut yang kedua. Ingat ya, syaratnya masih sama. Harus tahu lokasi filenya di mana. Cara kedua itu dengan memanfaatkan fasilitas File Explorer atau Windows Explorer ya. Untuk membuka file Explorer banyak caranya. Kita bisa lakukan klik di sini di taskbar ini. Contoh saya lakukan ya, saya klik. Nah, jadi saya butuh tampilan ini. Saya membutuhkan tampilan ini. Cuman dalam masuknya ke sini bebas mau pakai cara apa.
Boleh pakai cara ini, this PC, jadi ada shortcut this PC, di double klik. Silahkan mau masuk dengan cara yang mana, atau dengan cara yang lainnya, dengan tombol kontrol, dengan tombol Windows digabung dengan huruf E. Ya silahkan lah, seperti ini contohnya. Tidak kelihatan ya saya tekan apa. Jadi seperti itu, bebas pokoknya. Silahkan buka file explore. Ini cara kedua kita. Oke. Akan saya besarkan jendelanya ini yang tengah ini ya. Setelah itu, ini cara ingat ya. Cara kedua dalam membuat shortcut. Kita cari di mana lokasi filenya. Sama dengan yang tadi, kita akan membuat shortcutnya Notepad. Kita cari lokasi file Notepad itu di mana ya. Kita masuk ke drive C, tadi kan sama lokasinya, di disk PC, di drive C, kemudian masuk ke Windows gitu ya. Masuk ke dalamnya, kita double klik. Nah, setelah terbuka isinya Windows, kemudian kita cari filenya. Nah itu. Jadi tinggal yang terakhir, ini saya klik kanan, filenya ya, notepad.txt, klik kanan, kemudian send to, saya pilih desktop, kemudian buka create shortcut. Saya klik aja ini. Udah selesai. Saya tutup ya file explore-nya sambil kita buktikan. Inilah dia shortcut-nya. Jadi cara kedua dalam membuat shortcut, syaratnya masih sama dengan cara pertama. Kita harus tahu filenya dan lokasinya ada di mana. Masalah nama bagaimana? Oke, nanti aja lah. Sekarang cara ketiga dalam membuat shortcut. Ini cara yang lumayan beda. Kenapa? Karena kita tidak harus tahu filenya bernama apa, kemudian lokasinya di mana, kita tidak harus tahu. Cuman bukan ribet juga sih, ya agak muter dikit. Contoh nih, kalkulator. Di aplikasi di Windows 10 ini kan ada bawaannya, juga di Windows sebelumnya ya juga ada kalkulator, aplikasi bawaan kalkulator. Saya pengen tak buat shortcutnya itu, cuman saya tidak tahu lokasinya ada di mana. Setelah saya lihat di folder Windows itu tidak ada gitu loh. Dan saya tidak tahu ada di mana nih, anggap aja tidak tahu. Gimana cara buatnya? Simple. Oke, perhatikan saya klik tombol start. Jadi kita ciptakan shortcutnya kalkulator ke sini, ke start menu ini. Nanti dari sini akan saya bawa ke desktop. Jadi itu ada dua langkah, istilahnya seperti itu. Ingat ya, kalkulator ya, kalkulator. Oke, langsung aja ya kita coba ya. Caranya begini. Kita klik start. Cara ketiga dalam membuat shortcut. Dan kondisinya agak berbeda. Kita tidak tahu filenya apa, lokasinya di mana. Taunya adalah itu kalkulator. Nama filenya apa? Saya tidak tahu. Oke. Saya klik tombol start. Setelah kita klik tombol start di taskbar, lalu ketiklah kalkulator, aplikasi yang akan kita buat shortcutnya. Itu keluar. Pastikan bahwa kalkulator muncul di sini ya, pastikan. Kalkulator muncul di sini. Kalau sudah, ini tujuannya. Nanti aplikasi kalkulator ini akan muncul di start menu tujuannya. Jadi bukan diklik nih, diklik buka nanti ya. Muncul kalkulator, Anda pilih pin to start. Perhatikan saya klik. Dengan diklik itu pin to start, maka aplikasi kalkulator sekarang muncul di start menu. Perhatikan, saya klik tombol start. Ini dia. Setelah itu barulah ini saya drag ke desktop. Saya drag aja, di drag pakai klik kiri ya. Klik, saya drag keluar sini. Saya lepas. Dan selesai. Muncullah kalkulator. Jadi itulah 3 cara dalam membuat shortcut. Oke, udah teman-teman ya. Sekarang bagaimanakah untuk mengganti namanya? Nama shortcut ini udah nih tepat, catatan harian, kalkulator. Ini nggak enak namanya ini. Mau diganti namanya. Mengganti nama shortcut cukup dengan lakukan klik kanan pada shortcut yang mau diganti namanya. Setelah diklik kanan, ya di klik kanannya tepat pada shortcutnya ya. Lalu pilih menu rename. Ini ya, rename. Udah langsung aja diganti. Misalkan seperti ini. Langsung aja diganti. Sudah, akhiri dengan menekan tombol enter. Mudah, simple. Jadi itulah cara mengganti nama shortcut. Sekarang gambarnya itu bagaimana? Apakah bisa diganti?
gambarnya atau ikonnya. Icon dari shortcut bisa kita rubah gambarnya. Bahkan kalau kita sudah punya download dari internet pun bisa kita taruh sini nih. Jadi untuk ikonnya ini, icon shortcut ini akan saya rubah. Contoh adalah yang ini, catatan harian. Itu akan saya rubah ikonnya. Cara merubah icon shortcut dengan klik kanan di shortcut tersebut, kemudian pilih properties. Kita ulangi lagi supaya tampilnya jelas. Klik kanan pada shortcut tersebut yang mau diganti ikonnya. Saya klik kanan, lalu saya pilih ini menu paling bawah properties. Di sini muncul banyak tab atau jendela. Kita aktif atau masuk ke tab shortcut. Kita aktif ke tab shortcut, lalu saya klik tombol change icon. Saya klik tombol change icon. Kita oke aja, nggak ada masalah. Nah, sekarang tinggal kita ganti yang mana yang Anda suka. Kalau misalkan saya udah download dari internet nih, sudah saya simpan di flash disk, bagus shortcutnya. Oke, Anda klik aja tombol terus, kemudian Anda cari file itu, selesai. Biasanya untuk shortcut itu, untuk gambar icon itu ekstensinya adalah ICO. Jadi ekstensinya biasanya ICO atau ICO biasanya ya. Saya ganti aja dengan ini misalkan ya. Ini saya oke. Nah, nanti ganti ini, nanti saya oke lagi. Udah jadi gitu ya. Sudah kita rubah namanya, udah kita rubah gambar ikonnya. Sekarang bagaimanakah kalau shortcutnya itu misalkan terlalu banyak, mau dibatalkan, dihapus maksudnya? Ya gampang, bisa aja. Anda tinggal lakukan klik kanan, di delete gitu loh. Saya pengen menghapus shortcut diary misalkan ya. Gampang, cukup dengan cara klik kanan, kemudian ada menu delete, selesai. Gitu aja, simple ya teman-teman ya. Jadi itu membuat shortcut, kemudian mengganti namanya, mengganti gambar ikonnya, termasuk beserta penghapusan icon yang tidak digunakan atau tidak kepakai. Sekarang bagaimanakah cara mengatur tata letaknya? Kita tahu bahwasanya normalnya, defaultnya shortcut itu letaknya di sebelah kiri. Ini kalau saya menghadap layar, atau monitor atau LCD, itu sebelah kiri gitu loh. Normalnya di situ. Tetapi peletakan shortcut pada desktop ini bisa kita pindah loh. Bisa kita pindah kemana-mana, ada masalah. Kita pindah ke sana kemari, silahkan. Mau dipindah yang mana? 1, 2, semuanya, beberapa, silahkan. Contoh saya pindah satu aja dulu lah. Ini shortcut catatan harian, ini mau saya geser ke kanan. Catatan harian mau saya geser ke kanan. Ya caranya mudah, cukup diklik shortcutnya, lalu di-drag ke sebelah mana yang diinginkan. Kalau sudah sesuai dengan posisinya, dilepas. Tuh, kok tidak mau ternyata. Coba sekali lagi, masih belum percaya ceritanya. Coba shortcut yang lainnya. Kalkulator misalkan, saya geser, saya klik, saya drag ke sini. Loh, udah pas ya, saya lepas, gak mau lagi. Apabila kita tidak bisa memindah lokasi shortcut, maka artinya desktop atau layar ini dalam kondisi terkunci. Bagaimana cara membuka kuncinya? Jadi kita buka dulu kuncinya, baru dipindah shortcutnya. Cara membuka kuncinya, klik kanan di desktop, jangan mengenai shortcut, klik kanannya ya. Klik kanan pada desktop, Anda pilih menu view, kemudian matikan auto arrange icons. Apabila auto arrange icons ada tanda centangnya, artinya layarnya dikunci, sehingga kita tidak bisa memindah-mindah posisi shortcut. Oke, ini saya klik supaya centangnya hilang. Sudah hilang, dengan demikian maka saya bisa memindah shortcut manapun. Contoh, kalkulator saya pindah, bisa. Catatan harian saya pindah. Kalau pindah lebih dari satu shortcut, kita blok dulu baru dipindah ya. Contoh seperti ini, notepad, soal latihan sama terbilang. 3 ini saya blok dulu, baru kemudian setelah saya blok 3-3-nya, salah satu dipindah maka 3 ikut, yang 2 lainnya ikut maksudnya. Jadi ketika salah satu dipindah, maka yang kepindah 3, karena yang saya blok 3. Lihat, tak ulangi lagi, untuk memindah beberapa shortcut dalam sekali langkah cukup diblok dulu, kemudian dipindah, maka akan pindah semuanya begitu ya. Simple kok, simple. Nah, pindah lagi ke sini. Nah, gitu misalkan. Nah, sekarang bagaimana kalau saya pindahnya beberapa?
Contoh 2 tapi letaknya acak. Recycle bin sama notepad. Nah, ini gak mungkin kalau pakai blok. Saya mau memindah shortcut recycle bin dan notepad. Gak bisa gitu ya. Kita gunakan tombol kontrol. Ingat, saya mau memindah shortcut recycle bin dan notepad. Saya klik recycle bin dulu. Sudah diklik, dipilih maksudnya. Kalau sudah, saya tekan kontrol dan saya klik shortcut kedua yang mau dipindah. Tekan kontrol sambil ngeklik notepad. Nah, berarti terselect 2 dengan posisi yang mungkin acak gitu ya. Lalu saya pindah salah satu, maka satunya akan ikut. Seperti ini jadinya. Nah, seperti itu. Jadi ini teman-teman ya, kalau mau memindah shortcut, tidak mau berarti layarnya terkunci, maka matikan dulu kuncinya. Oke ya teman-teman. Nah, jadi ini bisa Anda acak-acak sesuai kemauan Anda karena kuncinya sudah saya buka. Bukan diacak-acak sih maksudnya, bisa ditempatkan sesuai keinginan Anda. Oke, seperti itu. Kalau sudah, sekarang Anda lihat kondisi shortcut yang teracak ini kan masih sedikit ya. Bayangkan kita punya layarnya gede banget. Di desktop ini, layar ini ada 50 shortcut. Bayangkan saya harus menata ulang 50 shortcut, saya rapikan kembali. Pasti capek, bisa keriting jari ya. Bagaimana kan supaya bisa rapi kembali seperti semula? Ketika kita melakukan penguncian layar, ingat tadi kan kita buka kuncinya. Sekarang kebalikannya. Apabila saya lakukan penguncian layar, maka dia punya efek samping, yaitu shortcut ini akan tertata rapi di posisi default seperti itu, ya. Perhatikan yang tadi saya ulangi lagi, klik kanan, view, lah di sini loh. Auto ring icon, seperti penjelasan saya tadi sebelumnya, bahwa kalau itu ada centangnya, tercentang maka layarnya terkunci. Kalau layar terkunci, maka shortcut tidak bisa dipindah kemana-mana. Kalau dibuka seperti ini, maka Anda bisa mengacak-acak desktop Anda. Ya, sekarang akan saya kunci kembali. Ya, saya kunci kembali layarnya. Klik kanan, view, kemudian auto arrange icons, saya klik supaya aktif. Ya, jadi secara otomatis tujuannya ini adalah mengunci layar dan dia punya efek tambahan, yaitu shortcut Anda tertata rapi di posisi semula. Maksudnya di posisi defaultnya. Itulah contohnya untuk memindah. Oke, sekarang saya buka lagi kuncinya, view. Saya buka lagi kuncinya ya, auto arrange icon saya buka lagi. Oke. Kadangkala kita pernah menjumpai di laptop kita masing-masing shortcutnya tidak ada sama sekali. Saya udah tambahkan beberapa kali, tambah lagi, saya coba lagi, tetap nggak mau tampil. Windowsnya error kira-kira. Oh bukan, belum tentu. Jangan terlalu memvonis dini gitu ya. Kita cek dulu. Kalau tidak ada sama sekali shortcut yang tampak di desktop, satu pun tidak ada, Anda perlu curiga. Jangan-jangan memang tidak ditampilkan. Di mana ngeceknya? Klik kanan aja di desktop ini. Klik kanan, ada menu view. Ini ada show desktop icon. Kalau kecentang, maka tampil shortcut yang Anda buat. Kalau centangnya hilang, tidak tampil berapapun Anda membuat shortcut. Jadi itu ya, kita cek dulu. Jadi shortcut itu bisa kita sembunyikan, bisa kita munculkan dengan cara klik kanan, view, kemudian ini show desktop icon. Ya, jadi hati-hati, oke? Termasuk ukuran shortcut itu. Ukuran shortcut ini juga bisa kita setting ukurannya shortcut ini ya, dengan cara klik kanan, view, kemudian ini ada small, kecil banget nih. Klik kanan, view, ada yang medium. Klik kanan, view, ada yang large icons. Wow, ngeri ya itu ya. Klik kanan, view, yang sedang-sedang aja, medium. Nah, jadi teman-teman harus tahu. Dan masalah pengurutan ini shortcut, ini di mana? Di sini, di situ. Klik kanan, ini ada sort by-nya. Ya kalau cuma segini 10 shortcut, saya rasa nggak perlulah diurutkan di sort, nggak perlu. Kita tahu lah. Kalau itu ada 50 shortcut, 100 shortcut, ya kayaknya perlu deh. Kayak kita perlu sorting, perlu kita urutkan supaya kita ngerti urut nama, misalkan nama shortcutnya, supaya kita tidak bingung nyarinya. Kayak sini mungkin nggak perlu, tapi saya contohkan aja lah. Anda lihat, saya klik kanan, cara mengurutkan letak shortcut ya, cara mengurutkannya. Klik kanan, kemudian sort by. Saya urutkan berdasarkan nama, name. Jadi namanya urut. Ya, secara nama. Atau mungkin secara apa yang lainnya bebas ya. Contohnya yang lain sort by berdasarkan size-nya, ukurannya dan seterusnya, seperti itu. Oke ya teman-teman. Nah sekarang tinggal satu, yaitu Anda lihat saya mau pindah
ini aja notepad. Shortcut notepad ini mau tak pindah. Kalau tengah dulu aja biar paham. Shortcut notepad ini tak geser sedikit aja gini. Kok enggak mau ya? Dikit aja. Loh, kok enggak mau ya? Coba agak jauh. Loh, mau ternyata. Berarti kan nggak dikunci. Desktopnya nggak dikunci ya, nggak terkunci loh ya. Cuman tak pindah dikit nggak mau. Itu faktor apa? Kita lihat. Itu kita bisa aktifkan, bisa tidak. Apa itu? Gini, klik kanan, view, kemudian line icons to grid. Apabila kecentang, maka layar saya ini bentuknya seperti buku streaming. Kalau Anda pernah SD loh ya, kotak-kotak gitu. Jadi kita bisa menempatkan shortcut memindah pada pos-pos yang sudah ditetapkan, seperti buku streaming gitu loh, kotak-kotak seperti itu. Gak bisa, geser dikit kan gak bisa. Kalau dinonaktifkan, saya klik ya, align icons to grid, saya klik, baru bisa. Kalau dinonaktifkan, tidak dicentang, geser dikit aja, bisa. Geser dikit aja, bisa. Geser dikit aja, bisa gitu ya. Itu fungsinya align icons to grid. Ya bebas, suka-suka Anda. Mau mengaktifkan align icons to grid atau mau mengaktifkan auto rank icons, yang jelas sudah saya jelaskan. Jadi suka-suka Anda pengen yang mana, aktif ataukah tidak. Ini mau diaktifkan juga boleh seperti itu. Jadi memindah itu kayak sudah ada pos-posnya gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi itu tadi shortcut yang kita buat dan bisa kita atur tata letaknya. Sekarang shortcut bawaannya Windows yang terakhir ya. Shortcut bawaannya Windows. Anda lihat di sini. Di sini mayoritas normalnya shortcut itu yang ada tanda panahnya itu ya, yang ada tanda panahnya itu shortcut itu adalah shortcut aplikasi yang kita buat. Kita install aplikasi, muncul shortcutnya, biasanya ya ada tanda ininya dan itu bisa diganti ikonnya, gambar ikonnya. Ini ada tanda panahnya, bisa diganti gambar ikonnya. Ada 2 buah shortcut, beda dengan ini file ya. Saya hapus saja, pada ganggu. Saya delete. Nah, ini ada 2 buah shortcut yang tidak ada tanda panahnya, Ini adalah shortcut bawaannya sistem. Windows 10. Oke. Jadi shortcut ini munculnya bagaimana? Bukan dengan cara create shortcut ya. 2 buah shortcut yaitu Recycle Bin dan This PC. Itu adalah shortcut bawaannya sistem Windows 10. Memunculkannya bukan dengan cara klik kanan create shortcut. Lalu gimana cara munculkan ini? Misalkan suatu saat ini butuh sebenarnya 2 shortcut ini kita butuhkan. Lah ya gimana kalau ternyata di laptop saya tidak ada? Oke. Cara memunculkan atau menyembunyikan 2 buah shortcut ini bawaannya sistem ini, This PC sama Recycle Bin. Caranya adalah klik kanan, kita kembalikan dulu ya. Klik kanan di desktop yang kosong, Anda pilih personalize ya. Klik kanan di desktop yang kosong, pilih personalize. Saya klik personalize. Kalau sudah muncul layar seperti ini tampilan, Anda klik menu themes ya mungkin ya. Kalau di HP itu seperti tema ya, di HP atau gadget itu tema, nama fasilitasnya. Masuk ke menu themes. Lalu kalau sudah, carilah di sini, entah di posisi di bawah, di kanan, di mana, yang jelas di dalam menu themes cari yang namanya desktop icon setting. Menu desktop icon setting itu Anda klik. Setelah saya klik, disinilah letaknya. Kalau dicentang maka nanti shortcutnya akan muncul di desktop. Kalau dibuang maka dia tidak akan muncul di desktop. Terserah suka yang mana. Tapi saran saya untuk shortcut komputer sama Recycle Bin kita butuh deh kayaknya 2 itu. Oke. Jadi tinggal dibuang. Kalau tidak mau dibuang centangnya maka tidak akan muncul ya. Coba ini aja lah. Nah, coba saya hanya mencontohkan, saya buang Recycle Bin ya, komputernya tetap. Oke, saya oke. Terus saya tutup jendelanya pakai silang seperti ini. Sekarang Recycle Bin sudah tidak ada, yang ada cuma This PC. Oke, teman-teman, jadi itu pembahasan kita mengenai shortcut dan tata letaknya di desktop. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk bantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.